Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan semua dan juga tidak lupa kepada dosen kami Ibu Dr. Siti Komariah yang mengampu mata kuliah teori dan model pembelajaran. Saya atas nama Rusli Fahmi akan mempresentasikan makalah tentang model pembelajaran Jigsaw. Namun sebelumnya saya ucapkan kembali terima kasih yang tiada terhingga kepada semua rekan yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan mini riset ini. Selanjutnya, di sini saya menggarisbawahi tentang bagaimana penerapan pembelajaran Jigsaw mengenai peningkatan belajar mata pelajaran fikih kelas 5 di MI Al-Hasanah Babar Batu, Kecamatan Babar Batu. Pendahuluan latar belakang masalah. Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini, yang orientasinya adalah masa depan, di mana dengan pendidikan itu menjadi bekal yang berupa ilmu, pengetahuan, dan teknologi seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan melalui proses pembelajaran dan pembelajaran dengan tujuan agar dapat mengembangkan potensi dirinya, agar memiliki kekuatan spiritual agama, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta memiliki keterampilan untuk diri, negara, dan bangsanya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagaimana keadaan di MI Al-Hasanah itu. Di antaranya adalah kami termotivasi berkenaan dengan tinggi rendahnya kadar kegiatan, ya, termotivasi untuk melakukan penelitian, di mana kami melihat terjadi adanya tinggi rendahnya kadar kegiatan yang banyak dipanggil oleh metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Dan ini seolah terjadi sebaliknya, bahwa memang belum menggunakan metode yang berkreatif di tempat penelitian kami. Guru perlu lebih banyak melibatkan peserta didik untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga orientasi penilaian pembelajaran tidak hanya menekankan pada hasil belajar berupa tes saja, melainkan kegiatan aktivitas siswa yang aktif dengan menggunakan metode Jigsaw ini. Pelajaran fikih masih dianggap kurang penting oleh peserta didik, padahal mata pelajaran fikih yang disajikan oleh guru di madrasah ibtidaiyah sangat penting. Pelajaran model bekerja dengan pola bekerja sama dalam istilah Jigsaw atau gergaji dianggap sangat penting. Lalu saya akan menjelaskan apa yang maksud dengan pembelajaran kooperatif atau pembelajaran Jigsaw. Ini ada pengertian, juga ada karakteristik, dan prinsip-prinsip, dan seterusnya. Pengertian yang dimaksud dengan pembelajaran kooperatif menurut Anita tahun 2009 merupakan pembelajaran yang menggunakan kelompok kecil sehingga pembelajaran bekerja sama atau pembelajar bekerja sama untuk memaksimalkan kegiatan belajarnya dan juga anggota yang lainnya. Mengajar merupakan kegiatan kompleks
Menjelaskan menurut Nasution merupakan kegiatan kompleks yang dilakukan oleh guru dalam mengorganisasi atau mengatur lingkungan dengan sebaik-baiknya, yang kemudian menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar dan mengajar. Adapun tujuan pembelajaran kooperatif adalah membantu mencapai hasil belajar yang optimal dan mengembangkan keterampilan sosial pembelajar. Kemudian mengajarkan keterampilan bekerja sama dan berkolaborasi. Yang terakhir, memperdayakan pembelajar kelompok sebagai tutor. Adapun manfaat dari pembelajaran kooperatif diantaranya adalah bagaimana bisa menantikan hasil belajar pembelajar atau siswa peserta didik, yang kemudian meningkatkan hubungan antar kelompok. Jadi dengan belajar akan terjadi hubungan yang saling membangun satu sama lain, meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi belajar, menumbuhkan realisasi kebutuhan pembelajar untuk belajar berpikir. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran siswa. Kelebihannya diantaranya mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar, mengembangkan kemampuan siswa, mengungkapkan ide, dapat meningkatkan kemampuan sosial dan lain-lain. Adapun kekurangannya adalah kekurangan model pembelajaran siswa ialah siswa yang memiliki kemampuan membaca dan bergerak tentu ini akan mengalami kesulitan. Siswa yang cenderung cerdas atau siswa yang cerdas dia akan merasa bosan karena mungkin dia yang merasa aktif sendiri, sementara yang lainnya kurang aktif. Siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi, contohnya siswa cerdas dan lain-lain. Hasil belajar, pengertian hasil belajar adalah merupakan hasil belajar peserta didik secara keseluruhan yang mengacu kepada indikator dasar kompetensi dan perubahan perilaku peserta didik. Aspek-aspek hasil belajar yaitu kognitif atau intelektual, afektif atau sikap dan nilai, kemudian psikomotorik atau keterampilan, yang terakhir skill. Penilaian hasil belajar membantu siswa merealisasikan dirinya untuk mengubah atau mengembangkan perilakunya, membantu siswa mendapatkan kepuasan atas apa yang telah dikerjakannya, membantu guru untuk menetapkan apakah metode mengajar yang digunakan telah memadai, membantu guru membuat pertimbangan administrasi. Ini adalah penilaian hasil belajar. Mata pelajaran fikih. Yang maksud mata pelajaran fikih adalah di sini dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari mata pelajaran. Pengertian dari mata pelajaran adalah sederet bidang studi atau mata kuliah dalam kurikulum. Dalam kurikulum itu namanya pelajaran. Tepatnya mata pelajaran yaitu satuan bidang ilmu atau pokok bahasan. Pengertian fikih ialah di sini dijelaskan Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan diri seseorang tentang apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Definisi ini meliputi semua aspek kehidupan, diantaranya akidah, syariat, dan akhlak. Pengertian mata pelajaran fikih berarti yaitu suatu bidang studi atau pokok bahasan dalam kurikulum yang materinya merupakan hukum-hukum Islam yang digali berdasarkan rasio dan dalil-dalil yang tersilih. Itu barangkali. Di sini dijelaskan sedikit tentang profil MI swasta Laksana. Adalah satu satuan pendidikan dengan jenjang MI di Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Ya. Alamatnya adalah Jalan Siliwangi nomor 1, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Akreditasi B.
Ada penerapan metode pembelajaran jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih di MI Al-Hasanah Barat. Di antaranya sirkulus ke-1 ada perencanaan, ada pelaksanaan. Dalam bagian perencanaan yang dipersiapkan adalah LPP, strategi pembelajaran, memberikan buku cetak berupa soal-soal. Bagian kedua ialah kegiatan awal atau apersepsi, kegiatan inti atau eksplorasi dan elaborasi, kemudian kegiatan konfirmasi. Kegiatan inti menjelaskan tentang bagaimana contohnya bersuci dari hadas besar. Siswa membaca materi yang telah dibagikan pada setiap anggota kelompok sesuai nomor mereka. Lalu peneliti siswa nomor 1 dan seterusnya, nomor 2 diberi materi tentang waktu bersuci dari hadas besar. Nomor 3 ya, hal-hal yang dilarang bagi yang tidak suci dalam hadas besar dan seterusnya. Bagi tugas menjadi anggota kelompok ahli dalam membagi tugas menjadi anggota kelompok ahli dalam setiap kelompok asal. Memberi kesempatan untuk bertanya jika mengalami kesulitan. Peneliti meminta kelompok ahli kepada kelompok asal dan berdiskusi tentang apa yang didapat menjadi kelompok ahli. Peneliti meminta perwakilan siswa dari anggota kelompok ahli mempresentasikan apa yang didapat dari diskusi kelompoknya. Elaborasi meminta siswa untuk menjelaskan pengertian bersuci dari hadas besar, memberi apresiasi kepada siswa yang bertanya dan menjawab agar tumbuh rasa semangat. Kemudian bagian konfirmasi adalah bertanya jawab dengan siswa tentang hal-hal yang belum jelas dan dipahami, meluruskan kesalahpahaman dan memberi penguatan terhadap materi yang sudah dipelajari. Kegiatan penutup seperti biasa menyimpulkan hasil kerja diskusi mereka, terus ada soal latihan secara tulisan, terus kesimpulan dari materi yang telah diajarkan. Kegiatan observasi pada tahap ini siswa pertamanya memang belum terbiasa dengan metode jigsaw, tentu ya, karena ini dalam tahap awal. Pada tahap ini ada yang masih bingung, terus dan seterusnya. Pada tahap ini juga ada yang masih bingung dalam memberikan pertanyaan dan takut melaporkan hasil belajarnya. Di bagian refleksi menartikan kinerja yang sudah baik dan kemudian dilakukan selanjutnya. Meneliti memberi pemahaman lebih dalam cara kerja kelompok dalam metode pembelajaran jigsaw. Lalu motivasi peserta didik agar bekerja sama dengan kelompok lainnya di tugas berikutnya. Meneliti juga meningkatkan pengelolaan kelas. Seperti itu barangkali. Jadi karena ini mini research, juga hasilnya pastinya tidak maksimal. Mudah-mudahan menjadi menjadi ilmu, tambahan ilmu buat saya pribadi dan juga buat rekan-rekan semua. Tentu kekurangannya datang dari saya pribadi, mohon maaf, tentu banyak kekurangan. Akhirul kalam, jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.